Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya yang hingga petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Sholawat serta salam marilah kita tujukan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi Jasa. Bapak Ibu, para hadir yang dimuliakan Allah, setelah hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ibnu Soleh yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Ibnu Soleh akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saya kalau diminta judul pengajian itu bingung. Itu yang di poster itu ya judul apa ya? Judul apa namanya? Ya, saya mau ngomong sak impen bau klenik gitu, sak kerentak itu bau klenik gitu. Ya, tapi ini bagian cara untuk kita semakin menambah keimanan terhadap mukjizat Quran. Ya. Karena selama ini mungkin disebabkan kurangnya membaca atau kurangnya belajar, kita hanya tahu sebatas Quran adalah mukjizat. Akan tetapi pada bagian mana, ya, di ayat berapa, surat apa, mukjizat itu menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ya, di antaranya yang sudah viral adalah bertemunya dua semu, yang satu asin, yang satu apa bahasa Arabnya apa dalam Al-Quran? Yaltaqiyan, surat Ar-Rahman tak? Ya, kalau yang pendek aja lupa, insya Allah yang panjang kalau ingat. Ya, tidak hanya itu, banyak kalau kita mau mengkaji satu persatu. Ya, termasuk dari Al-Fatihah sendiri itu
Kalau kita mau gali, Masya Allah, maka ada tafsir khusus Al-Fatihah dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kita bicara ulkus dekubitus. Ini bukan rumah pendeta ya Pak. Ulkus dekubitus kan Sitorus gitu kan. Kalau ayatnya memang ada dalam Injil Korintus 1, Korintus 2. Ya, Paulus, Yakobus, ya, itu memang nama-nama surat di dalam Injil. Tapi ulkus dekubitus itu penyakit, Pak. Ulkus dekubitus itu penyakit. Ya, dan ini penyakit yang berkaitan dengan masalah kulit. Penyakit yang berkaitan dengan masalah kulit. Kulit kita diciptakan Allah itu berlapis-lapis. Dan kulit kita mempunyai apa? Kepekaan. Termasuk apa? Adanya indera perasa. Tapi pada waktu tertentu kepekaan dan indera perasa itu menjadi apa? Menurun fungsinya. Sama dengan bahasa penurunan fungsi indranya. Apa yang ada di kulit indra apa? Perasa kan? Mau dipraktekkan nggak? Coba. Antara saya cubit dengan saya garuk dan dengan saya sayat, itu semuanya berbeda. Iya nggak? Nyamuk gigit kulit kita, nyamuknya sudah pergi, gatalnya masih ada. Kenapa? Meninggalkan penyakit. Yang ditinggalkan penyakit ya. Kenapa tidak sesuatu yang berharga gitu? Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebut ulkus dekubitus ini faktornya bukan dari luar, tapi faktor dari dalam. Timbulnya penyakit ini karena faktor dari dalam, yaitu apa? Adanya tekanan pada bagian tertentu. Kenapa tertekan? Karena posisinya di bawah, menyangga yang di atas. Jangankan kau bicara kulit, ya. Ketika bicara tulang belulang itu nanti sampai pada masalah pengapuran. Quran sudah komplit, Pak. Hanya kadang-kadang tidak ketemu bareng. Kalau dokter yang mau belajar ilmu-ilmu tentang pemujizatan Quran keren. Sama, ustadznya juga mau belajar jangan ke dokter kesehatan. Maka sekarang alhamdulillah banyak hafid Quran dapat prioritas kuliah di kedokteran. Dahsyat itu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ulkus dekubitus itu ya bisa timbul karena tekanan kita yang berlangsung lama. Tekanan yang berlangsung lama. Lamanya berapa? Ya kita ingat aja sejarah Nabi. Nabi kalau tidur miring kemana? Kanan. Jangan kalau tidur ya sudah. Rasul miring ke kanan. Apa yang pernah disebutkan dalam hadis Nabi setelah Rasul tidur? Apa? Ada apanya di sini? Belang. Belang apa? Apa lah ya apa? Iya, apa namanya? Tikar. Tikar Pak. Tikar. Nabi itu tidur di atas tikar yang terbuat dari. Setelah tidur apa yang kelihatan di sini?
Ya, kenapa? Karena kulit di bagian sini ya tertekan oleh kepala. Ini pipi tertekan oleh kepala. Itu yang hitungan apa Pak? Hitungan jam ya. Ada bekasnya. Bagaimana yang hitungannya lebih dari itu? 1 minggu, bisa sampai 1 pekan, sampai 1 bulan, 3 bulan. Bagi mereka-mereka yang mengalami lumpuh, atau yang orang bilang gara-gara saraf kejepit nggak bisa apa-apa. Itu kan dalam posisi yang cukup lama, di posisi yang sama, tidak berubah. Berarti ada tekanan nggak di situ? Ada. Kalau dia telentang berarti di bagian belakang tubuhnya sampai ke bawah mengalami tekanan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian tubuh yang mengalami tekanan seperti itu maka sangat berpotensi timbul masalah ulcus cubitus. Ya. Kenapa? Tubuh kurang bergerak, akan tetapi tekanan terus terjadi. Maka bagian-bagian tubuh yang berada di bawah itu kemudian setelah tertekan, sirkulasi darah tidak normal, termasuk sirkulasi oksigen. Karena oksigen masuk ke tubuh kita itu termasuk ke bagian-bagian tubuh yang kecil. Ada sel-sel kulit di situ. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua itu menghambat, termasuk nutrisi yang masuk dalamnya. Maka disebut apa? Malnutrisi. Nutrisi terhambat, menyebabkan dehidrasi dan seterusnya. Akhirnya diawali rusaknya permukaan kulit. Awalnya apa terjadi? Rusaknya permukaan kulit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan persoalan baru, Quran sudah bicara ini. Cuman ketika Quran bicara ini tidak disebut istilahnya seperti istilah sekarang. Tadi istilahnya apa? Kemukus, ulkus, decubitus. Yang ketika permukaan kulit itu sudah mulai ada tanda-tanda penyakit itu, maka terjadilah yang namanya penurunan kemampuan indera perasa. Siapa yang pernah kakinya kebas, Pak? Kakinya kebas, bukan semutan, bukan kebas. Kebas itu nggak tahu ya, wes. Apa keselin? Geder-geder. Belum pernah ya? Dicoba dulu. Kebas itu kan? Ada yang di tangan ketika naik motor terlalu lama. Nah, ketika naik motor terlalu lama apa yang dirasakan? Nah itulah makanya bahasa di sini adalah penurunan indera perasa pada bagian permukaan. Sudah mulai di situ. Kenapa? Karena bisa jadi akibat cedera saraf, akhirnya dia tidak banyak bergerak. Ya. Maka pada kondisi tertentu, Pak, pasien bisa jadi tidak merasakan sebagaimana yang dirasakan orang normal. Ya, orang normal itu
gatel aja kan terasa dikukur begini. Orang normal itu. Ya. Maka ketika ini terus terjadi, ya, lama-lama akan membentuk luka. Lama-lama akan membentuk luka. Walaupun nggak digaruk, walaupun nggak dicubit, walaupun nggak disayang, ketika manusia tidak bergerak dan bertahan pada posisi tertentu, itu yang akan dialami. Kuat berapa lama duduk begini kira-kira? Jam. 1 jam karena ada Nisha. Ya. Ketika duduk lama, mulai muncul rasa tidak nyaman. Akhirnya ingin apa? Ganti posisi, berdiri dan seterusnya. Tapi ketika mendapat kesempatan berdiri lama, bingung. Tengok cari tempat. mulai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang terlalu lama di dalam posisi seperti itu, ya, sehingga tidak banyak gerak, ya, terpaku dalam satu posisi, itu resikonya juga besar. Teruskan saja coba seperti itu. Ya. Kenapa? Daya tahan tubuh, terutama kulit, itu bisa rentan. Ingin mandi, berenang tengah hari. Begitu mentas apa Pak? Gelis. Bahasa. Ya. Tapi kalau tidak turun ke air, panas. Maka hidup harus seimbang. Ya Pak ya. Hidup harus seimbang. Kita butuh asupan, kita butuh cairan, kita butuh nutrisi untuk kesehatan kita. Nah Bapak Ibu, kenapa tadi ya bagian tubuh yang tertekan itu, ya, kemudian sampai mengganggu sirkulasi aliran darah karena memang tertekan, seperti dihentikan gitu. Dulu kita waktu kecil mainan ya kayak gini ya, gitu ya, terus sini dipegang kan, terus kemudian dia apa? Gitu, dibuka sampai pucat gitu. Maka hal itu ketika berlangsung lama pun dapat mengakibatkan gangguan pada diri seseorang. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Islam itu menyuruh umatnya bergerak. Kita semua bergerak ya, bergerak. Mulai dari gerakan berdiri lurus, tumakninah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Semuanya kalau dibahas, diambil faedahnya, sangat-sangat manfaat bagi kesehatan manusia. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka perhatikan gejalanya ini sebelum nanti masuk ke dalam ayatnya. Ini gejalanya dulu, ya. Saya memang bukan dokter, tapi dokter lah gitu. Ya, bedanya kalau dokter nulis resep, kalau saya nulis teori bisa. Ya, karena dokter itu harus punya teori. Kalau dokter harus punya resep. Kalau dukun jambi-jambi. Ya. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, corpus decubitus ini biasanya muncul di bagian tubuh yang mengalami tekanan di waktu lama dan area
ya yang sering mengalami ini biasanya bagian tubuh yang menonjol, Pak. Kita ini di bagian belakang tubuh kita itu ada beberapa ruas tulang, Pak, yang itu juga menonjol. Apalagi kondisi kulit kita, kesehatan kulit kita makin menua, itu kayaknya kok makin ya Pak, mengikuti sunatullah ya, mengikuti sunatullah ya. Nah apalagi orang yang sakit menahun Pak, dan sudah tidak bisa bergerak apa-apa kecuali di tempat tidur, BAB di situ, pipis di situ, ya kan, dibersihkan di situ, makan juga di situ. Ujian itu bagi keluarga. Tapi ada nggak? Ada. Ya. Oh tidak terbaring tapi duduk di kursi roda, sama. Kan ada orang yang duduk di kursi roda, pindahnya dari kursi roda ke tempat tidur itu setelah sekian lama kan Pak. Kalau mau tidur aja pindah ke tempat tidur. Nah ketika orang duduk di kursi roda, itu berarti dia memasrahkan sepenuhnya bagian tubuh di kursi itu, dan biasanya tidak bergerak. Maka area-area seperti pantat, tulang ekor, punggung bagian bawah, tulang belakang, punggung lengan, ya, kemudian tulang belakang, kemudian kaki, sampai kaki saja yang bersandar. Karena kaki yang sudah tidak berfungsi normal, dia kan hanya bersandar saja. Berarti ada bagian kaki yang tertekan. Itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Ya. Sama dengan orang yang tidur tidak berubah dari posisinya. Jenengan karena masih normal, tidur itu kalau nggak nyaman kan pasti cari yang nyaman. Apakah kakinya di atas, kepala di bawah? Kalau nyaman kenapa tidak? Loh, Shaolin itu gitu. Iya kan? Tapi nyaman. Tidur dengan kaki satu apa? Banyak. Ya kan? Banyak. Itu kan satu. Oh lowo, oh ya wes. Aku tak kalah wes. Karena kita butuh kenyamanan. Ada orang karena berjalan parkiran jauh menuju UMS, pulang-pulang lempoh gitu. Itu yang nyaman kan, tidur kaki di akar kan, ya kan? Karena butuh itu. Tapi coba teruskan seperti itu. Resiko. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dari gejala yang paling ringan, yaitu tingkat pertama. Ketika kita menemui tanda-tandanya ya di area kulit kita di bagian tertentu, misalnya berubah menjadi kebiruan atau merah gitu. Di situ disertai rasa gatal, ya, nah itu berarti ada gejalanya. Itu ada gejalanya di situ. Gatalnya itu yang tidak hanya bagian luar tapi luar dalam. Itu di gejala awal. Ya. Tapi kalau sudah gejalanya itu gejala di stadium 2, di tingkat 2, maka apa yang terjadi? Ya, di area yang tertekan tadi mulai timbul lecet. Saya pernah menyaksikan sendiri soalnya Pak. Orang yang sudah sekian lama sakit, terbaring, tapi udah mati-mati itu. Ya bukannya patah, ya maksudnya. Ini kan masih mengaitkan dengan munculnya penyakit tadi. Penyakit awalnya bukan itu. Ya, penyakit awalnya taruhlah lumpuh gitu, saraf dan sebagainya. Tapi tiba-tiba mulai kelihatan ada luka di bagian punggung. Saya melihat sendiri Pak. Ya. Itu luar biasa.
Nah, akhirnya apa? Di tahap kedua ini akan lecet, di tahap ketiga itu mulai terbuka lukanya. Nah, itu kalau tidak ditangani ya akan semakin, apalagi terkena infeksi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka butuh diagnosa. Kita ini yang punya keluarga sudah terbalik itu harus betul-betul ekstra apa? Ekstra jos, ekstra perhatian. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena kalau itu tidak diperhatikan betul, dampaknya luar biasa, Pak. Akan kemana-mana. Nah, cara Allah bagaimana dalam Al-Quran? Perhatikan dalam surat Al-Kahfi ayat berapa, Pak? 18. Ada yang hafal ayatnya? Itu ada Quran itu, coba dicek. Hah? Kalau tidak mau buka Quran berarti bisa hafal. Kan saya husnudon gitu. Dibuka pakai HP ya. Ini HP Islam Samsung. Saya Cino kan Samsung. Surat Al-Kahfi kan tadi malam baru dibaca. Masa sudah lupa? Mulai Yasin hafal, Al-Kahfi hafal. Sudah ketemu? Sampun Bu. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukudun apa? Wa nuqallibuhum datal yamin wa datas shimal. Dah sampai di situ aja. Ya, anjingnya enggak usah dibaca. Wa qalbuhum itu enggak usah. Artinya apa itu wa tahsabuhum aiqadha? Kamu mengira mereka itu bangun. Wahum rukudun, padahal mereka itu tidur. Anda tahu berapa lama Ashabul Kahfi? 309. Ya, Anda bayangkan 390 tahun tidur dengan posisi yang tidak berubah, resikonya apa? Ulkus dekubitus. Iya kan? Tahunan loh itu 309 tahun. Nggak usah ratusan tahun. 3 bulan tidur karena lumpuh tadi dengan posisi terlentang, tidak berubah dan tidak bergerak. Insya Allah terkena penyakit itu. Apa penyakit apa? Belum fase. Ulkus. Kok ulet-ulet? Kok tengahnya pamor? Ulkus bulu. Bolu kukus lah gitu ya. Ulkus dikubitus. Coba bayangkan Pak, yang 1 bulan aja udah gak betah Pak. Ya enggak? Jadi kan 1 minggu di rumah sakit, ya, leset gitu kan. Apalagi di bawah selimutnya ada perlak gitu kan biasa di rumah sakit kan begitu. Kayak apa Pak rasanya Pak? Bagian punggung. Loh saya juga udah pernah. Ini nyawa sisa Pak. Setahun setengah ya. Kan dirasakan kayak apa? Nah, tapi alhamdulillah nggak kebakar. Nggak kebakar, orang sakti. Wiridnya Masya Allah. Ya narku bardan wassalam ala Ibrahim. Dikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nggak kebakar, lecet. Cara Allah ternyata wa nuqallibu datal yamin wa datas shimal. Apa di situ Bu artinya? Wa nuqallibu, dan kami balik-balikkan, bukan dibolak-balik. Bolak-balik nyate. Bahasa Qur'annya indah. Wa nuqallibuhum, dan kami balikkan mereka ke kanan dan ke kiri di saat mereka tertidur. Itu kalau tidak dibalikkan Pak, game itu. Allah Maha Kuasa menjaga hambanya, tapi Allah ingin menunjukkan sunatullahnya. Sunatullahnya apa?
kulit yang tertekan hanya hitungan bulan saja itu beresiko terkena penyakit itu. Ini 309 tahun. 100 tahun saja berapa lamanya? 200 tahun berapa lamanya? Ini 309 tahun. Kok masih seger begitu dibangunkan oleh Allah? Kok tidak ada luka, tidak ada ulkus? Ternyata Allah memberikan teorinya apa? Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Maka ketika kita punya keluarga seperti itu, Pak, rajin-rajinlah. Iya, di ojo dibolak-balik. Miring sedikit diganjel bata. Nanti kalau udah terasa capek pasti akan ngomong, ganjel lagi, miring lagi. Karena semuanya nanti ya bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Jadi dokter belum menemukan teori ini, Quran sudah bicara, Pak. Itu sama ketika Quran bicara sidik jari, al-basmah. Itu kan teori Al-Quran. Iya kan? Teori Quran. DNA itu teori Quran. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut tafsir ya, itu diantaranya tafsir Al-Muyassar ya, menyebutkan ketika menafsirkan apa? Kemudian kami membalik-balikkan kadang ke kiri kadang ke kanan, maka disebutkan saat tidur ya, wahum ruqudun, maka kami sesekali membalik-balikkan mereka ke kanan, sesekali ke kiri, agar permukaan tanah tidak merusak tubuh mereka. Bahasanya sampai menyebutkan permukaan tanah. Berarti mereka tidur tanpa alas roban. Iya kan? Rasulullah tidur di tikar, jelas kecap. Dan itu hitungan waktu yang sebentar. Kita tidur, ya. Saya juga merasakan, ya, betapa sengsaranya ketika tidur kasurnya tidak rata, itu mendingan tidur di lantai, Pak. Ya, model spring bed itu kan awalnya top, Pak. Ya, lama-lama kan nekuk begitu. Iya. Itu jangan diteruskan, Pak. Ganjel pakai triplex sekalian. Jadi pantai kelonakis biasa. Anginnya malah gampang. Karena punya saya tak ganjel. Pakai triplek yang tebel. Ya, pakai triplek yang tebel. Sudah jadinya rata. Ya. Kemudian di dalam tafsir Al-Mukhtasar itu disebutkan kami membalik-balikkan tubuh mereka ke kanan kiri agar tanah tidak merusak dan memakan tubuh mereka. Karena karakter tanah itu begitu, Pak. Karakter tanah itu seperti itu. Apapun yang nempel ke tanah selesai, Pak. Karena kadang-kadang dia mampu menyedot apa yang ada dari dalam. Kalau dalamnya air asin, ya tembok pun akan hancur lama-lama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah juga disebutkan, ya, wahum ruqud, ya, dan mereka tidur, maka kami balikkan badan mereka agar dapat bernafas, agar badan mereka tidak rusak. Orang tidur bernafas apa tidak? Bernafas. Gak ada riwayat yang menyebutkan Ashabul Kahfi itu mati, gak ada. Iya kan? Itu kan putih ditagih utang. Kasus yang di sana kan pura-pura mati, ternyata takut ditagih utang. Sebetulnya gampang, kalau takut ditagih utang itu solusinya apa? Jangan utang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kenapa? Karena tidur pun sudah diatur Rasulullah supaya nafas kita. Kenapa Rasulullah tidurnya ke sisi? Supaya tidak memberatkan paru-paru. Kan begitu. Kenapa Islam melarang tidur tengkurap? Karena itu dapat menekan jantung. Ya. Kenapa Islam melarang tidur telentang? Ya, artinya larangan ini tidak sampai pada apa? Derajat haram. Ya, tapi litanzih makruh gitu. Ya. Karena ketika orang telentang begini, Pak, ngeri, Mas. Naik bis saja tidur mesti mangap kok. Gak usah duduk saja, kalau tidur mangap pasti. Apalagi tidur telentang. Ini nunggu malaikat maut. Maka tidurnya miring ke kanan, gitu kan? Ada hikmah di situ. Dan kenapa Rasulullah menyarankan untuk ini dijadikan? Ternyata ada hormon yang luar biasa di bagian telapak tangan kita. Hormon apa Ibu? Tadi kayaknya ada yang hormon apa? Hormon apa? Ya udah lupakan hormonnya. Tapi buktinya panjenengan sudah merasakan. Istri ketika dielus tangan suami rasanya lemes. Betul nggak? Ya kan? Istri lo. Ya kan? Orang lagi emosi, Pak. Apa sekedar istighfar ya? Rangkul, usap bagian punggung, kemudian bisikkan istighfar. Astagfirullah. Bukan hanya kekuatan lisan kami ini, Pak. Allah ciptakan ada hormon yang luar biasa, ya, yang keluar dari telapak tangan ini, yang ketika ini nempel pada bagian tubuh yang lain itu menjadi tenang. Ya, praktek ya nanti ya, praktek. Ya. Maka Rasulullah salah satu dalam bentuk pengobatannya apa? Mengusap, bacakan doa, usap. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tapi doanya jelas, jangan yang umis. Adol banget. Kalau bacanya Al-Fatihah bisa? Boleh. Kan ada suara. Boleh. Ya. Semua ayat Quran itu boleh. Tapi kan itu kan kalau Pak Sofyan kan Al-Fatihah kan macam kan berarti kan sak bundungi Al-Quran As-Siratal Mustaqim. Iya. Kena cinta ini kok semandung. Boleh. Pakai surat Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Itu juga boleh. Karena syifa itu melebihi daripada dawa. Syifa itu obat lahir batin, Quran itu obat lahir batin. Kalau dawa itu hanya urusan lahiriah saja. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pakai Al-Fatihah ketika demamnya tinggi. Demamnya tinggi, posisinya di Mekah. Ambil air zam-zam, Al-Fatihah, bacakan sampai walau dolim, amin dingin, turun panasnya. Nah kalau jenengan Al-Fatihah nggak bisa ya, paracetamol digerus. Ya ini Pak, biasanya kan Al-Fatihah 3 kali, aku diucapkan yang sakit mana? Boleh. Soalnya kan udah pernah aku. Boleh. Saya mau bantu orang yang merokok nggak sembuh-sembuh juga. Iya. Al-Fatihah. Sembuh. Bukan ekstrim, Pak. Itu namanya teori CTC. Saya belajar ilmunya. CTC itu creative trauma cleansing. Saya 5 tahun Pak praktek, Pak.
Ya, tapi saya nggak mau disebut tabib, saya nggak mau disebut dukun. Benelingi Pak. Iya, betul. Ada yang mau coba? Tapi sisa. Ini bentuk untuk menghilangkan trauma dan kecanduan. Nanti Pak di luar Pak. Nanti ya, habis makan kencang-kencang. Ya, itu namanya teori CTC. Ya, ada ilmunya. Ya, kreatif trauma cleansing. Kenapa yang di arah sini? Mak, gitu kenapa? Nanti saya jelaskan kapan-kapan lagi. Hah? Sadar. Kenapa, Bu? Sekarang Lawani biru. Ya ngabrolnya enggak seperti itu. Ada teori bagian mana, ya bagaimana caranya, kan memanfaatkan hormon ini tadi. Dan harus ikhlas. Dengan niat karena saya cinta kepada pasien saya, ya untuk apa? Untuk supaya dia tidak kecanduan. Begitu. Ya. Itu termasuk sing dodoyan utang insya Allah sembuh. Kembalilah ke sini, tekanin mono-mono. Kemudian tafsir Al-Wajiz juga menyebutkan, ya karya Profesor Dr. Wahbah Suhaili, kamu mengira mereka itu bangun, ya kenapa? Karena di dalam riwayat tidurnya Ashabul Kahfi itu matanya melek. Dan itu kan ada sampai hari ini orang yang tidur matanya melek. Apa cemburuan? Dulu saya punya kakak begitu kan, kakak yang seayah ya. Dulu kakak saya gitu. Kalau tidur melek. Dosane kakek Pak. Dosane kakek. Bukan dosanya kakek. Artinya tidur itu dia tetap belajar. Paham enggak? Dan kakak saya pintar orangnya. Teman kuliah. Ini Mas Gur. Mas Gur Hamidin. Ini teman kuliahnya. Kakak saya itu kalau tidur melek. Tapi digini-gini ya enggak gerak. Nah, Ashabul Kahfi tidur sambil melek. Maka orang mengira mereka akan tidur. Allah menjawab, wa hum ruqudun wa nuqallibuhum dzakal yamin. Maka dikira mereka itu apa? Gerak sendiri. Miwo, nengen gitu dikira begitu gerak sendiri. Padahal Allah yang menggerakkan itu. Tujuan Allah jelas apa? Supaya peredaran darah tetap normal, nafas juga tetap normal, tidak terserang penyakit ulcus decubitus tadi, karena dia berbaring di tanah. Ya, dokter itu terkejut ketika membaca ayat ini, Pak. Dokter itu terkejut. Ya kok dalam Al-Quran sudah ada teori ini? Harus begini, harus begini. Masya Allah. Ya, maka Bismillah Bapak Ibu. Kalau sudah timbul luka, betul-betul luka, ya segera, segera undang dokter, karena orang begitu susah diangkat juga, Pak. Kadang-kadang ada yang sampai kelet sama apa cover bednya ya, itu ada yang begitu. Maka dokter yang datang nanti seperti mandikan mayat itu toh, agak diangkat sedikit, dibersihkan. Ya kalau lukanya udah ya harus pakai alkohol, ya keringkan, pakai perban, ya kemudian pakai apa itu supaya tidak infeksi. Tapi teorinya ada dalam Al-Quran. Ya, kalau menggunakan tibu nabawi, maka pengganti daripada alkohol bisa menggunakan madu murni. Madu yang murni, bukan yang asli. Kalau yang asli masih ada campurannya. Yang murni beda. Jadi Masya Allah, Pak, inilah teori Allah, inilah mukjizat Quran, bahwa ternyata sebelum ilmu kedokteran bicara tentang ini,
Allah sudah membicarakan. Ya, nah di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, dan kami balik-balikkan tubuh mereka ke kanan ke kiri. Ini adalah bentuk pemeliharaan Allah. Allah yang menidurkan mereka, Allah yang menjaga badan fisik mereka. Kenapa dibalik-balikkan? Karena bumi itu reaksi umumnya akan menggerogoti tubuh yang menempel pada bumi itu. Ya. Dan itu ketentuan Allah. Jadi Allah ingin mengajari kepada kita apa usaha menjaga tubuh di saat seperti itu. Allah bisa saja kun fayakun, nggak usah dilihatkan cara Allah menjaga. Tapi di sini caranya Allah perlihatkan apa? Balik kanan, balik ke kiri. Seperti panjenengan duduk ini kan udah mulai berubah nih. Asam urat yang begitu. Asam urat. Ya, pokoknya tenang saja. Kenapa nekuk juga lama-lama semutan, geringgingan. Namanya sudah tua-tua mau apa lagi? Ya kan? Wa man nu'ammirhu nunakisu, itu aja pedomannya itu. Yang kami panjangkan umurnya, nunakisu, kami kurangi fungsi-fungsi tubuhnya. Betul ya? Padunya lari sini sampai Kalongan ya biasa. Sekarang kebebean aja kempis-kempis, ya kan? Itu sunatullahnya begitu. Maka tolong nanti selesai pengajian ini, ya bukan praktek juga, dibaca tafsir surat Al-Kahfi. Baru satu ayat pun nggak ada itu, adanya potongan ayat. Wa hum rukudun wa nuqallibuhum datal yamin wa datas. Itu saja dibaca tafsirnya. Maka di sini saya banyak menyebutkan dari beberapa tafsir. Ya, ada satu tafsir yang tidak saya sebutkan karena masih ikut muktamar. Dengan ngaji orang buyune seneng. Ya. Tapi dengan ngaji tegang malah dong ngantuk, nah. Makanya tadi saya itu tolonglah nanti diimami jangan saya. Supir itu udah boleh ngantuk, resiko. Alasan. Serius, saya dari subuh belum istirahat. Dari subuh saya keluar jam 3 belum istirahat. Ya pulang itu paling ya ganti baju berangkat dari subuh. Ya. Jadi tolong nanti diganti aji ya. Ini amanah. Masalahnya grogi, Pak. Jangan grogi, saya tak sholat di masjid lain. Kesininya pas makan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak mukjizat-mukjizat lain dalam Al-Qur'an yang bisa diilmiahkan gitu, dibuktikan secara ilmiah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Syukur-syukur panjenengan bisa memiliki kitabnya tentang mukjizat-mukjizat dalam Al-Qur'an. Ya. Barakallahu fikum, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Soleh Ahmad dan